Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Masih meneruskan pembahasan kita kemarin ya tentang tryout soal ASPD tingkat Kecamatan Sleman tahun 2021. Di part yang pertama dan yang kedua terakhir kemarin kita sudah membahas sampai dengan nomor 10. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 11 sampai dengan nomor 15. Oke, tidak perlu berlama-lama, segera silakan simak pembahasan nomor 11 sampai dengan 15 berikut ini. Yang pertama untuk nomor 11. Diketahui suatu persamaan 3x dikurangi 6 sama dengan negatif 2x ditambah 9. Nilai dari 2x ditambah 6 itu berapa? Nah, ini kita selesaikan dengan cara biasa ya. Karena 3x dengan negatif 6 itu kan bukan suku yang sejenis, sehingga dia tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dijumlah atau dikurangkan ya, sehingga harus kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Nah, kalau 3x ini sejenis dengan negatif 2x, sehingga negatif 2x-nya kita pindah ke ruas kiri. Kemudian negatif 6-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena berpindah ruas sehingga tandanya menjadi berubah. Yang awalnya ini negatif, pindah ke kiri menjadi positif. Sehingga menjadi berapa? 3x ditambah 2x sama dengan 9. Nah, negatif 6-nya kan pindah ke kanan. Ini negatif 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Nah, sehingga 3x ditambah 2x ini sama dengan 5x. Nah, 5x sama dengan 15. Nah, x-nya berapa? Agar menjadi 1x, berarti kan kedua ruas dibagi dengan 5 ya. 5x dibagi 5 sama dengan 15 dibagi 5. Sehingga x-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. Apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan adalah nilai dari 2x ditambah 6. Nah, kita masukkan 2x ditambah 6 sama dengan 2x itu kan artinya 2 kali x. Berarti 2 kali 3 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah 12. Nah, oke, sudah paham ya, Nak? Kita lanjutkan untuk yang nomor 12. Diketahui S itu adalah himpunan semesta ya. S himpunan 1, 2, 3 sampai dengan 15. Kemudian P itu adalah himpunan semua X sedemikian sehingga X itu lebih kurang sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 6 kurang dari atau sama dengan 9. X-nya anggota dari S ya. Kemudian Q itu adalah himpunan semua X sedemikian sehingga X-nya lebih dari 5 kurang dari 13. Dengan X adalah bilangan prima anggota dari S. Nah, langkah pertama kita daftar dulu anggota P ya, didaftar. Anggota P itu siapa saja. Nah, kalau seperti ini kan kita menyatakan P dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan ya. Nah, kita daftar dulu anggotanya. X yang lebih dari atau sama dengan 6 kurang dari atau sama dengan 9 itu berapa saja? Berarti kan kalau ada coret bawahnya ini 6-nya ikut ya. Berarti kita mulai dari 6. 6, 7, 8. Nah, 9-nya juga ada coret bawah sehingga 9-nya juga ikut. Kemudian anggota Q
bilangan prima anggota S yang lebih dari 5 kurang dari 13. Siapa saja? Berarti 7 dan 11. Nah, ini anggota Q. Nah, sekarang berdasarkan informasi di atas diperoleh pernyataan ini P ada C di atas, ini membacanya komplement ya. Nah, kadang dinyatakan dalam P, kemudian C di atas, kadang dinyatakan dalam bentuk seperti ini, apostrof. Nah, itu artinya P komplement. Nah, P komplement itu artinya apa? Selain anggota-anggota S ya, selain P. Jadi, kalau misalkan kita gambarkan menggunakan diagram Venn, itu P komplement itu di luar P ya. Jadi gambarnya misalkan ini P gitu, kemudian ini himpunan S semestanya gitu ya. Nah, ini P. Maka P komplement itu adalah yang di luar P di dalam S. Jadi begini. Nah, ini artinya P komplement yang saya arsir hijau ini ya. Nah, anggotanya siapa saja? Berarti anggota-anggota S selain 6, 7, 8, 9. Yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6, 7, 8, 9-nya kan sudah di sini. Berarti mulai lagi 10. 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti ini benar. Nah, kemudian ini gabungan ya, P gabungan Q sama dengan artinya apa gabungan itu? Gabungan itu berarti semua anggota P dan anggota Q itu digabung, dijadikan satu. Nah, kalau misalkan kamu bingung ya membedakan antara gabungan atau irisan, silakan diingat. Nah, misalkan ini ada gambar emoticon ya, ada gambar orang gitu kan. Nah, kalau begini, ini kan iris. Nah, di iris itu kan sakit, sehingga dia nangis. Nah, ini dia nangis. Ini namanya irisan. Di iris itu sakit. Kalau digabung kan seneng, jadinya dia senyum. Nah, kalau gabungan gini. Nah, dia senyum. Ini gabungan, ya. Dia suka. Nah, ini diiris, sakit. Nah, sehingga dia nangis, gitu mengingatnya ya. Nah, P gabungan Q berarti anggota-anggota P digabung dengan Q. Berarti siapa saja? 6, 7, 8, 9, 11. Ini 6, 7. Saya tulis lagi di sebelahnya ya, biar ketahuan. 6, 7, 8, 9, dan 11. Nah, kalau ada anggota yang sama seperti ini, cukup kita tuliskan satu kali. Betul tidak ini? 6, 7, 8, 9, 11. Betul ya. Kemudian kalau irisan itu yang sama ya. Nah, anggota P irisan Q yang sama itu yang mana? Berarti 7 sama 11 nggak ada. Berarti hanya himpunan 7 seharusnya. Berarti ini salah, gitu kan? Nah, kemudian P dikurangi Q itu artinya anggota-anggota P tanpa Q, ya. P dikurangi Q. Berarti anggota Q itu kan 7 dan 11. Berarti anggota P tanpa Q berarti 7-nya yang dikeluarkan. Berarti tinggal berapa? 6, 8, dan 9. Nah, 6, 8, 9. Betul. Berarti 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Nah, jawabannya yang B. Oke, sudah paham ya? Nah, kita masuk ke nomor 13. Wah, ini panjang sekali ini ya. Mohon maaf kalau tulisannya kurang jelas ya. Kalian bisa ngecek lagi di soal yang sudah Bu Laksmi bagikan. Diagram di bawah ini
menunjukkan fungsi P ke Q dengan aturan fx sama dengan 3x dikurangi 1. Nah, ini f dipetakan ke Q ya. Dipetakan ke Q. Fungsi f ke Q. Perhatikan pernyataan berikut. Nilai A yang memenuhi fungsi P ke Q adalah 4. Nah, kita nyari A-nya ini berapa? Berarti kan itu membacanya F negatif 1 sama dengan A ya. Karena negatif 1 dipetakan oleh fungsi F ke Q. Nah, sehingga kita gunakan fungsinya ini kan fx sama dengan 3x dikurangi 1. Berarti kalau f negatif 1 itu menjadi 3 kali, nah x-nya diganti negatif 1 dikurangi 1 sama dengan A. Jadinya berapa ini? Ya, jadi negatif 3 dikurangi 1 sama dengan A. Berarti A-nya adalah negatif 4. Berarti ini salah ya. Nah, kemudian nilai B yang memenuhi fungsi P ke Q adalah 2. Nah, berarti kan ini B dipetakan oleh fungsi F ke 5. Betul apa tidak? Kita cek ya. FB, nah FB sama dengan berapa ini? 5. 5 ya. Nah, FB sama dengan 5. Oke. Nah, kita cek dulu benar tidak. Nanti kalau ternyata B-nya itu adalah 2 ya, kita cari nilai B-nya. Berarti FB itu sama dengan 3x kan, berarti x-nya diganti B. Menjadi 3B kurangi 1 sama dengan 5. Nah, tulis lagi ke sini ya, biar tidak kepotong. Sama dengan 5. Nah, sehingga ini pindah ke sana kan. Nah, berarti 3B sama dengan berapa? 5 negatif 1 pindah ke kanan kan jadi plus. Berarti 5 tambah 1 kan 6. Nah, berarti B-nya sama dengan berapa? 6 bagi 3 sama dengan berapa? 2. Nah, B-nya 2. Oh, berarti ini benar ya. Kemudian F5 apakah sama dengan negatif 14? Nah, kita hitung. F5. F5. Berarti kan 3x dikurangi 1. Berarti 3 kali 5 dikurangi 1 sama dengan 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Oh, ini benar. Oh, ini salah ya. Ketemunya kan negatif 14. Berarti ini salah. Berarti nomor berapa? 1 dan 3 jelas salah. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, grafik fungsi P ke Q. Nah, kita lihat ini berpotongannya di mana. Nah, ini langsung beri tanda ya. Nah, ini. Nah, ini kan artinya F1 sama dengan 2. Betul atau salah? Kita cek. F1 artinya kan 1 dipetakan oleh fungsi F ke 2. Nah, F1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Oh, benar. Nah, kemudian ini kan melalui 0, negatif 1 kan, 0, negatif 1 berarti F0. Nah, F0 sama dengan berapa? 3 kali 0 dikurangi 1 sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Oh, benar. Nah, berarti grafiknya ini betul. Berarti yang betul adalah berapa? 2 dan 4. Nah, kita lihat opsinya. Oh, nggak kelihatan ya.
Jadi yang betul 2 dan 4. 2 dan 4. Sorry, ini kok tulisannya keriting. Nah, 2 dan 4 ya yang betul. Berarti 2 dan 4. Nah, nanti dilihat lagi di optionnya nomor berapa. Oke. Oh, C ya, C. Nah, jawabannya C. Kemudian nomor 14. Kita lihat nomor 14. Diperhatikan persamaan garis berikut ini. Ada 4 persamaan garis. Di antara persamaan garis di atas, persamaan garis yang grafiknya saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus itu artinya apa? M1 kali M2 sama dengan berapa? Negatif 1. Atau M1 sama dengan negatif 1 per M2. Ya. Kebalikan dan lawannya. Berarti kita kuncinya di sini adalah mencari gradien dari masing-masing garis. Nah, ini kan dalam bentuk 2Y sama dengan 8X ditambah 20. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Ya. Nah, persamaan yang pertama itu kan 2Y sama dengan 8X ditambah 20. Ya kan? Nah, agar menjadi 1Y, ini kan koefisien Y-nya 1 toh. Agar menjadi 1Y berarti kedua ruas ini dibagi dengan 2. Jadi semuanya ini dibagi 2. Nah, 2Y dibagi 2 itu berapa? Y 1Y kan. Nah, kemudian 8X dibagi 2, 4X ditambah 20 bagi 2, 10. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, 6Y sama dengan 12X ditambah 18. Nah, ini jadi berapa? Kedua ruas dibagi 6 ya. Biar koefisien Y-nya 1. Berarti Y sama dengan 12X dibagi 6 menjadi 2X ditambah 18 bagi 6, 3. Kemudian yang ketiga, ping lagi. 4Y sama dengan negatif X ditambah 15. Nah, ini juga agar menjadi 1Y kan dibagi 4. Berarti Y sama dengan negatif 1 per 4X ditambah 15 per 4. Kemudian yang keempat, 3Y sama dengan negatif 6X ditambah 15. Nah, agar menjadi 1Y, kedua ruas dibagi 3. Sehingga ini menjadi Y sama dengan negatif 6 dibagi 3, negatif 2X ditambah 15 dibagi 3, 5. Nah, dari persamaan 1 sampai dengan 4, ini kalau Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya ini kan M ya, ini gradien. Nah, sehingga untuk persamaan yang pertama ini M-nya berapa? M1 sama dengan 4. Kemudian yang ini M2 ya, saya tulis M2 untuk membedakan. 2. Dari mana? Koefisien X-nya ini loh. Nah, koefisien X-nya ini kan 2. Kemudian garis yang ketiga gradiennya berapa? Koefisien X-nya ini negatif 1 per 4. Kemudian yang terakhir M4 gradiennya berapa? Negatif 2 koefisien X-nya. Nah, sekarang mana dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 1? Yang mana?
Ya, betul. Nomor 1 dan berapa? Nomor 1 dan 3. Nah, ini kan 4 dikalikan 4 kali negatif 1/4. Nah, ini kan ketemunya negatif 1. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang B. Nah, oke, berikutnya nomor 15. Oke, nah ini persamaan linier ya. Persamaan linier dengan dua variabel. Nah, kamu kalau menemukan soal seperti ini, biar menyingkat waktu ya, itu segera kamu terjemahkan dalam bahasa matematika. Nah, ini bahasa simpelnya kayak gitu. Atau kalau dalam bahasa matematika, memodelkan ya, memodelkan kalimat ini ke dalam persamaan matematika. Nah, sekarang saya misalkan harga 1 kaleng kue nastar. Nastar itu saya misalkan N ya. Harga 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Nah, ini langsung kita translate dalam bahasa matematika. 1 nastar, nah nastar N ya biar gampang, itu sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. K aja ya. Kemudian harga 3 kaleng nastar dan 2 kaleng keju itu 480.000. Nah, terus tadi 3 nastar ditambah 2 keju sama dengan 480.000. Nah, kemudian Ida membayar 500.000 untuk membeli 2 kaleng nastar dan 3 kaleng keju. Nah, ini kita selesaikan dulu kalimat ini ya. Soal persamaan linear dengan dua variabel ini kita selesaikan dulu. Kita cari harga 1 kaleng nastar berapa, 1 kejunya berapa. Nah, caranya bagaimana? Ini kan ada 2 persamaan ya. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, kita substitusikan persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua. Disubstitusikan itu artinya digantikan. Berarti N-nya ini kita ganti menjadi 2K. Sehingga menjadi apa? Nah, ini sebentar. Ini saya geser ke sana ya biar lebih cepat. Kita substitusikan sehingga kita peroleh persamaan 3 kali N-nya kita ganti 2K. Ini kan 1N sama dengan 2K. Berarti kalau 3N menjadi 3 kali 2K ditambah 2K sama dengan 480.000. Nah, 3 kali 2K itu kan 6K. 6K ditambah 2K sama dengan 480.000. 6K ditambah 2K berapa? 8K sama dengan 480.000. Nah, agar menjadi 1K, kedua ruas diapakan? Dibagi 8. Nah, ini bagi 8 semua. Sehingga diperoleh K sama dengan 48 bagi 8, 60.000. Jadi harga 1 kaleng kue keju itu adalah 60.000. Nah, harga 1 nastarnya berapa? Harga 1 nastar itu kan 2 kali keju. Berarti 2 kali 60.000 atau 120.000. Nah, kita lihat pernyataan ini. Harga 1 kaleng kue nastar 120.000. Betul, ya ini betul. Kemudian uang kembalian yang diterima Ida. Nah, ini kita
nanti dicek dulu. Yang ketiga dulu, harga 1 kaleng kue keju 80.000. Nah, ini jelas salah ya, karena 1 kaleng kue keju kan 60.000. Harga 2 kaleng nastar 120.000. Nah, harga nastar itu kan satunya 120.000. Berarti kalau 2 kaleng berapa? Kalau 2 kaleng 240.000. Berarti kan ini salah ya. Nah, berarti 1 dan 2. Betul nggak? Kita cek dulu. Berarti kalau berapa tadi? 2 kaleng nastar, berarti 2 nastar ditambah 3 keju sama dengan, harusnya dia membayar berapa? 2 kali nastar kan 120. 120.000 ditambah 3 kali kejunya 60.000. Nah, sehingga kita peroleh berapa ini? 240.000 ditambah dengan 180.000. Nah, ini jadi berapa ini? 0, 2, 1 tahu ini. Nah, 3 tambah 1, 4. 420.000. Padahal Ida membayarnya berapa? 500.000. Berarti kembali berapa? 80.000. Betul. Berarti 1 dan 2. Nah, oke. Sudah paham ya anak-anak? Nah, demikian tadi pembahasan untuk soal tryout kemitraan nomor 11 sampai dengan nomor 15. Jika masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak atau Ibu guru ya. Kemudian kalau kamu suka dengan pembahasan yang sudah Bu Laksmi sampaikan, silakan klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.